Gak nyangka ya, Suzuki SL7 ini sekarang jadi mobil idaman semua orang. Jadi apa sih penyebabnya kenapa si Suzuki SL7 ini jadi idaman semua orang? Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Edi Gunanda setelah Suzuki Ciputat beli-beli mobil area Jabodetabek. Jadi gak nyangka ya, Suzuki SL7 ini sekarang jadi mobil idaman semua orang. Jadi apa sih penyebabnya kenapa si Suzuki SL7 ini jadi idaman semua orang? Yang bisa dikatakan mobil Suzuki SL7 ini jadi idaman kenapa? Itu diuji dari banyaknya kepemilikan dari Suzuki SL7. Yang seperti kita ketahui sekarang Suzuki SL7 itu penggunanya banyak banget tuh di jalanan. Teman-teman bisa saksikan aja di jalanan itu banyak sekali pengguna mobil Suzuki SL7. Nah, jadi di sini akan disebutkan 5 alasan kenapa mobil Suzuki SL7 ini jadi alasan semua orang harus memiliki mobil Suzuki SL7 ini. Seperti videonya, simak terus video di berikut ini. Jangan lupa subscribe, di like, komen, dan share teman-teman kalian agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya harga, ingin tahu promo Suzuki SL7, tanya diskon, tanya simulasi kredit, dan lain-lain, bisa langsung kontak di 0813 1879 5985. Oke, alasan yang pertama, kenapa mobil Suzuki SL7 ini sekarang jadi idaman atau primadonanya masyarakat Indonesia, yaitu harga. Ngomongin harga, pada dasarnya orang kalau mau beli mobil itu lihat harganya dulu, ya. Walaupun harga tidak murah, biasanya konsumen-konsumen itu masih mencoba menawar, ya. Bahkan si Suzuki SL7 ini dari harga on roadnya saja itu paling murah di kelasnya. Bisa teman-teman bandingin Suzuki SL7 ini dengan yang sekelas dengan dia ya, yang low SUV. Bahkan dia memberikan harga paling murah. Tapi walaupun dia paling murah, dia masih memberikan diskon ya untuk Suzuki SL7 ini. Itu diskon senilai 30 juta. Ya. Jadi yang pertama itu harga. Untuk harga on roadnya ini di 309.200 untuk yang Matic 2 ton ya. Itu yang pertama, harga. Yang kedua itu adalah desain. Gak bohong teman-teman, desain dari Suzuki SL7 ini adalah desain yang selera semua orang. Ya, teman-teman bisa lihat lah di bagian lampunya, grillnya, begitu juga dengan warnanya. Warnanya kan two-tone ya, bodi putih, atap hitam. Terus di bagian samping peleknya berwarna hitam, sporty banget, ganteng banget Suzuki SL7 ini. Makanya gak heran dengan desain si Suzuki SL7 yang seperti ini jadi idaman oleh pecinta-pecinta otomotif seluruh Indonesia. Makanya itu pengguna dari Suzuki SL7 ini meningkat setiap bulan, meningkat setiap tahun, bertambah. Bahkan banyak yang masih mencari unit yang tahun sebelumnya. Nggak apa-apa nih sebelumnya, asalkan masih baru dengan diskon yang lebih besar ya. Terus yang ketiga, mild hybrid ya. Untuk sekelas low SUV di kelasnya, si Suzuki SL7 ini yang memiliki fitur smart hybrid. Bisa kita bandingin di kompetitornya. Apakah ada yang memiliki mild hybrid seperti si Suzuki SL7 ini? Gak ada, hanya si Suzuki SL7. Jadi hybrid ini juga menjadi pertimbangan oleh konsumen-konsumen Suzuki untuk membeli Suzuki SL7 karena dengan harga yang semurah ini, dia memberikan hybrid. Yang hybrid itu yang sama-sama kita tahu itu adalah untuk memberikan tambahan tenaga kepada mesin. Ya, yang nggak dimiliki oleh kompetitor. Ini sih sangat terjangkau sekali. Ya, untuk Suzuki SL7-nya. Terus yang keempat, yaitu fitur. Ya, fiturnya si Suzuki SL7 ini menurutku ya,
bersaing bahkan lebih tinggi atau lebih banyak dari saingannya. Kenapa? Kalau ngomongin bersaing, si Suzuki S7 ini udah memiliki cruise control, bisa nyaman di perjalanan, ada audio control, ada Bluetooth audio, head unit touchscreen, udah support mirroring, AC-nya udah auto climate, ya kan? Terus yang paling nggak dimiliki oleh kompetitor adalah ini nih, Smart Mirror. Smart Mirror ini hanya dimiliki oleh Suzuki SL7 saja ya, di tipe Alpha khususnya. Di kompetitor untuk fitur Smart Hybrid Smart Mirror ini nggak dimiliki teman-teman. Makanya Suzuki S7 ini yang keempat, kenapa jadi primadona? Karena memang fiturnya sangat-sangat luar biasa lengkap ya. Kalau ngomongin bersaing, semuanya udah sama-sama punya Twitter mungkin ya. Sama-sama ada cruise control, tadi udah sebutin, head unit touchscreen, udah mirroring, AC, bahkan AC-nya si Suzuki S7 ini lebih unggul ditimbang dengan kompetitor, karena untuk si Suzuki S7 ini menggunakan AC yang udah auto climate dan digital, dan MID-nya udah LED, MID LED ya kan. Terus MID-nya itu juga berwarna biru, mewah sekali teman-teman ya. Jadi itu dia yang keempat. Yang kelima adalah kenyamanan yang diberikan oleh Suzuki SL7. Banyak konsumen EDI yang udah nyobain test drive Suzuki SL7 itu mengatakan, kok nyaman banget sih Suzuki SL7 ini. Jujur Mas Edi, aku udah nyobain mobil sebelah, tapi Suzuki SL7 ini menurutku paling empuk suspensinya, paling kedap suaranya, dan di bawahnya juga enak karena setirnya ini enteng sekali Mas Edi. Enteng, nyaman, jadi kita nggak capek untuk muter-muter setir, karena untuk setir Suzuki S7 ini menggunakan setir power steering electric power steering ya. Jadi udah sangat-sangat enteng sekali, dan digenggamnya juga enak ya kan. Duduk di tempat kursinya juga nyaman, bisa naik turun seat adjuster ya kan, dan bisa reclining untuk penumpang, dan ini sangat-sangat nyaman sekali teman Mas Edi. Selain nyaman, dia juga irit ya. Jadi irit itu juga termasuk kenyamanan ya, karena kita nyaman dengan hati, karena kita nggak khawatir ngisi bensin lagi ya kan, gitu ya. Jadi itulah dia kenapa si Suzuki SL7 ini sangat laris di jalanan. Kenapa jadi primadona untuk saat ini? Jadi itu dia tadi alasannya ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya harga bisa langsung kontak Edi di 0813 1879 5985. Akhir kata dari Edi, ingat Suzuki, ingat Edi, mobil Suzuki dengan Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.